Mari kita melihat satu ayat Al-Quran di dalam surat Thaha ayat 74. Nanti Bapak Ibu akan bertanya, akan berkata, Bang Pendi kenapa sih pakai ayat mereka? Suka mengutip ayat mereka? Bapak Ibu, kita perlu mengutip ayat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, kami kabarkan kembali, ini ada murtadin ya, yang selalu mencari kesalahan Al-Quran. Ya, dia itu sangat getol banget mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Ya, sampai-sampai, tapi dia sampai sekarang nggak ada dia temukan kesalahan dalam Al-Quran ya. Akan kita bantah ya pendapat dia. Sampai-sampai saking sibuknya mencari kesalahan Al-Quran, dia lupa merawat ibunya sendiri. Apa ini namanya Usman Effendi ya, katanya murtadin. Baik, kita simak sama-sama apa yang akan dia sampaikan, kesalahan apa dalam Al-Quran. Baik kekristenan maupun agama-agama lain itu sama-sama sepakat bahwa orang berdosa itu tidak akan bisa masuk surga. Orang yang berdosa tidak akan bisa mendapatkan tempat yang layak di hadapan Tuhan. Orang berdosa tidak akan bisa bertemu dengan Sang Pencipta secara face to face. Dalam surat At-Thaha ayat 74, di situ dikatakan innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Saya ulangi, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Artinya sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab. Tidak mati Bapak Ibu, dalam neraka jahanam tidak mati, tetapi terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Kita sering mendengar di neraka itu tempatnya sebentar, kalau sudah habis masa hukuman, orang itu diambil dimasukkan ke surga. Ya, dimasukkan ke surga. Sekali lagi Bapak Ibu, neraka itu tempat orang-orang yang berdosa. Bukan tempat untuk kita bertobat, tetapi tempat orang-orang berdosa. Tempat kita bertobat adalah masa kita di dunia ini. Sebelum kita meninggal dunia, kita harus bertobat. Bagaimana cara pertobatan kita? Yang pertama, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang dari surga. Ya, itulah Usman Effendi ya, itulah Usman Effendi yang mengaku murtadin, yang katanya mondok ya, tapi nyatanya belajar secara otodidak ya, ikhwafillah. Ya, tidak, gurunya adalah syaitan karena tanpa sanad ya. Baik ikhwafillah, jadi kita maklumin aja ya. Kalau masalah agama ya, di agama Islam dia selalu membawakan mengutip Al-Qur'an ya. Makanya jangan salahkan kalau kita kadang-kadang kita balas juga counter dengan Bible. Nah, di sini dia bacakan ayat Al-Qur'an ya, surah Thaha ya. Kita yang bunyinya tadi itu adalah katanya innahu may ya'ti. Ini surah Thaha ayat 74. Silakan buka Al-Qur'an. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa ya, maka sungguh baginya adalah neraka. Tempatnya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati dan terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup. Ya, akan selalu diazab. Nah, ini baik ya. Inilah yang disampaikan oleh Usman Effendi itu yang tadi ya. Padahal ini kalau kita menilai bahwa indahnya Al-Quran itu ya, kalau di orang Al-Quran itu kalau menceritakan tentang orang kafir, maka ayat selanjutnya itu akan ada ayat tentang orang-orang yang beriman. Itulah indahnya Al-Quran. Contoh saja dalam surah Al-Bayyinah ya. Dalam surah Al-Bayyinah ya, ayat 6. Coba kita baca. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha
ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru, intinya adalah sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dari ahli kitab mereka akan masuk neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini ayat 6. Ayat selanjutnya lalu menceritakan ayat orang beriman. Nah, ayat 7, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ikhwafillah, itulah indahnya Al-Quran ya. Jadi orang yang beriman itu akan selalu dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hal-hal yang baik. Mana buktinya? Baik. Nah, tadi itu Utsman Effendi itu mengutip surah Thaha ayat 74. Katanya orang-orang yang berdosa kepada Tuhannya akan datang nanti akan masuk di neraka, ya. Itu padahal yang dimaksud di situ adalah orang kafir. Nah, jangan dipotong-potong, dia ini mau memotong ayat Al-Qur'an. Nah, makanya kita lanjutkan, dia tadi mengutip ayat 74, maka kita lanjutkan ayat 75 sampai 76. Baca surah Thaha ayat 75 sampai 76. Mana ayat 75? Wa may ya'tihi mu'minan faqad 'amilas shalihat fa ulaika humud darajatul ula, ya, darajatul ula. Nah, barang siapa datang kepada Allah Subhanahu wa taala mukminan dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan qad 'amilas shalihat, mengerjakan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, fa ulaika humud darajat ula, maka mereka itulah akan memperoleh derajat yang tinggi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang datang kepada Allah dan sudah melakukan amal soleh, amal baik selama di dunia, maka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ayat 76 ya, selanjutnya ya. Nah, Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Sudah jelas. Nah, bahwa yaitu surga-surga adnin yang dia akan memperoleh surga, ya, orang-orang beriman ini akan memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan diri. Itu orang beriman, masya Allah ya. Lihat orang kafir. Jadi dia ini mau memotong ayat, padahal yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang kafir datang kepada Allah, ya, dalam keadaan berdosa, dia akan masuk neraka, kekal di dalamnya. Ini ayat orang kafir, ya. Bayangkan orang kafir seperti itu selalu memfitnah Al-Quran, mencari kesalahan padahal nggak ada. Dia nggak sholat, nggak wudhu, kemudian terus katanya, dan kita disuruh bertobat kepada Yesus. Kan nggak nyambung, ya. Baik, saya kira seperti itu ya, sudah kita bantah. Hati-hati kepada murtadin yang ngaku-ngaku murtadin, dia selalu mencari kesalahan Al-Quran. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.